Jis, kata kamu di proses daftar merek itu ada rahasia yang tidak terungkap ke publik nih. Iya. Semacam ada aturan yang tidak tertulis gitu. Benar. Saya sih nyari-nyari aturannya nggak nemu. Tapi secara praktek ada nih. Oh gitu. Iya. Ini kan kita udah pengalaman 3 tahunan atau 3 tahun 4 tahun lebih lah ya. Terkait dengan proses pendaftaran merek. Ya. Yang teman-teman UMKM percayakan ke kita gitu ya. Nah, dari proses pengalaman 4 tahun ini kan kita udah baca seluruh aturannya dong. Ya. Tapi kamu menemukan ada aturan tidak tertulis gitu. Ada aturan tidak tertulis. Oke, gimana nih? Yaitu ada batasan umur untuk mendaftarkan merek. Batasan umur kayak Ada batasan umur. Kayak ngelamar kerja aja nih. Nah, ya terungkapnya karena banyak orang yang daftar merek. Terus ada orang yang daftar merek dia masih muda ke Kebun Desain. Oke. Pas saya coba input, lah kok tahun lahirnya mentok nih gitu. Oh. Jadi ketika daftar merek itu kita kan memasukkan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Itu tuh tidak diketik, tapi dipilih. Dipilih kayak semacam apa ya istilahnya ya? Semacam muncul kalender lah. Oh ya. Ketika kita mau ngisi muncul desain kalender gitu. Ya, kalender tahun ya, kalender bulan, kalender tanggal gitu ya. Nanti dipilih. Nah, si tahunnya ini, tahun lahir mentok. Kalau sekarang itu mentoknya di 2006. Oke. Berarti kelahiran 2007, 2008 itu nggak bisa daftar merek. Kayak gini berarti kalau kita daftar Facebook kayak gitu ya kan isi umur yang 2027 belum ada dong. Ya. Kayak gitu ya. Ya. Jadi kita nggak bisa ngisi umur 2027 gitu. Nah ini ibaratnya ketika umurnya kemudaan nggak muncul gitu. Ya untuk kelahiran 2007 misalkan mau daftar merek nih. Ya nggak bisa karena tanggal lahirnya mentok 2006. Si tanggal lahirnya. Jadi kalau kasarnya adalah daftar merek ini wajib minimal 19 tahun. Kalau dihitung ya. Sekarang 2025 dan mentoknya di 2006 artinya 19 tahun. Kayak minimal umur ya? Iya, minimal umur punya merek yang bisa diajukan ke DJKI. Iya, ibaratnya minimal punya SIM umur 17 tahun lah misalnya kayak gitu. Ya, karena harus punya KTP. Ya. Benar. Punya KTP umurnya itu pas umur 17 tahun kayak gitu ya. Benar. Sehingga kita bisa melakukan lanjut syarat untuk daftar SIM yaitu menunjukkan KTP kayak gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, ini mungkin di kisaran 19 tahun gitu. Di 19 tahun. Berarti kalau sekarang itu tahun 2025, kalau 19 tahun itu berarti 2006. Berarti yang tahun 2007 belum bisa daftar. Karena dia usianya 18 tahun. Iya. Oke. Kalau menurut saya sih ini harus di-upgrade kalau menurut saya sih ini. Karena menjadi pebisnis itu bahkan tidak ada minimal usianya. Benar. Di TikTok itu ya banyak generasi alpha yang udah buka bisnis. Rame itu lagi rame. Bocil-bocil dia masih SD gitu. Dia buka bisnis, punya online shop, punya toko kecil-kecilan, kayak semacam apa ya, kerajinan gitu ya. Lah banyak lah pokoknya. Generasi alpha ini memulai bisnis dari bahkan SD gitu. Nah kesadaran merek itu sendiri kan sebenarnya kalau kita berbisnis ya SMP pun udah ngerti lah kemungkinan lah. Yang namanya brand ya. Iya brand, merek. Karena teknologi kan maju. Orang-orang udah tahu merek sekarang gitu. Ya kalau teman-teman kita itu sering nonton yang berapa harga outfit lo gitu. Nah kan mereka tuh tahu nih, ini outfit saya celananya merek apa, harganya berapa, bajunya merek denim apa, harga berapa gitu kan, pakai jam tangan aksesoris jam tangan apa, harga berapa kayak gitu kan. Ya itu juga kan yang dulu sempet
viral tuh yang dari Karawang juga tuh. Ada Mustafa Mundut namanya. Oh iya. Mustafa yang sempat dibully ya. Iya sempat dibully tuh. Senasional itu. Soalnya dibully. Dia kalau nggak salah tuh umur SMP. Tapi gathering gitu. Gathering pakai outfitnya yang masing-masing gitu. Itu kan masih bisa dikatakan bocil lah. Bocil tapi udah ngerti brand walaupun brandnya brand lokal gitu ya. Ya apa namanya brand-brand yang Atta Halilintar gitu ya, AHA gitu. Iya. Pakai hoodie AHA terus gathering. Bikin Mustafa Mundut ini bikin konten berapa harga outfit lu. Yang versi bocilnya ini. Kemana nih sekarang dia ya? Nah, itu. Coba deh undang boleh kalau tuh, ada ya. Boleh. Ngobrolin perkembangan dia brand ya. kayak gitu. Barangkali dia kan paham tuh brand-brand outfit lokal kayak gitu. Benar, udah pasti paham dia. Lebih hatam kayaknya dari kita ya. Nah, dalam artian SMP itu kan umurnya pasti di 14 tahun ya. Mungkin di 13 tahun. Udah ngerti brand. Jadi nggak masalah sebetulnya ya. Nggak masalah. Yang harusnya di-upgrade adalah DJKI nih. DJKI-nya harus di-upgrade kalau menurut saya sih. Berarti ubahan lagi dong nih. Iya, harus diubah. Jadi PR buat DJKI ini silakan upgrade ya. Benar. Terus ini solusinya gimana? Terkait dengan teman-teman misalkan yang masih SMA gitu ya, udah punya brand, udah cukup oke nih, mereka pengen upgrade jadi Shopee Mall misalkan. Ya. Punya toko punya toko online kayak gitu. Bisa daftar merek dengan cara pakai 2 nama. Gimana nih? Jadi kita daftarin brandnya atas 2 nama. Yang satu misalkan nama orang tuanya, bisa nama bapaknya, nama ibunya, yang satu lagi nama dia. Karena kalau nama yang kedua itu nggak ditanya KTP, nggak ditanya umur. Iya. Tapi kalau nama yang pertama itu harus lengkap tuh umurnya, KTP-nya gitu. Oh, pakai nama orang tua lah kayak gitu ya. Ya, jadi nama utamanya nama orang tua, nama keduanya baru nama kita gitu. Ya sebenarnya bisa pakai nama siapa aja sih, mau pakai nama teman juga boleh yang senior misalkan. Tapi kan riskan lah kalau orang lain ya. Ya lebih aman nama orang tua lah ya. Ya kalau orang tua kan apa ya namanya ya, persentase berkhianatnya ibaratnya kecil lah kalau orang tua. Ya untuk konfliknya minim lah. Minim lah. Yang namanya orang tua ya udah urusin aja sama kamu gitu kan. Ya. Jarang deh gitu. Maksudnya kecil deh persentasinya gitu ya. Orang tua ini bisnis saya misalnya diklaim gitu ya. Takutnya kalau sama temen tuh gitu nanti wah ini saya juga punya merek ini misalkan. Padahal dulu tuh cuma numpang nama doang misalkan gitu. Jadi ya itu solusinya pakai 2 nama. Teman-teman yang di bawah 19 tahun ini bisa pakai orang tua untuk nama utamanya gitu. Atau nama keluarga lah, nama keluarga. Habis itu baru nama teman-teman di yang keduanya gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman ya, itu bisa jadi solusi konkret lah ya. Solusi konkret. Kalau misalkan teman-teman yang benar-benar masih muda umurnya tidak tercover oleh sistem di DJKI kayak gitu ya. Tidak tercover sistem di DJKI. Karena ini nggak ada di dalam aturan kayak gitu ya. Batasan umur nggak ada. Nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Tapi secara sistem ada gitu ya. Nah itu. Jadi ketika prakteknya ada gitu di websitenya kayak gitu kan. Saya juga kemarin tuh ada yang order kan. Mentok nih dia baru 18 tahun kurang 1 tahun. Ditunggu 1 tahun. Sayang waktu gitu kan. Sayang waktu karena pendaftaran juga kan setahun ya. Lumayan tuh bisa lolos lah gitu. Kedua takut keburu dipakai namanya gitu. Iya. Ya itu sayang banget. Bener. Ibaratnya apa ya? Menjadi kerugian lah buat seorang pebisnis kayak gitu ya ketika terkendala daftar merek kayak gitu. Iya. Karena merek itu gimana ya? Ide itu kan nggak ada yang tahu. Barangkali aja kita pakai nama A misalkan. Orang lain punya keidean nama A juga. Iya. Kita nggak tahu gitu ya. Bener. Itu terjadi di saya gitu. Gimana tuh? Waktu bikin nama Instagram. Oh nama Instagram pribadi. Bukan. Nama Instagram sama teman-teman tuh yang di Bandung bikin yayasan gitu kan. Taunya ada juga yang itu.
yang punya ide apa namanya? Namanya sama. Kita telat sehari. Telat sehari. Waduh. Kita diskusi nama misalkan, pakai nama ini. Ya udah, saya daftarin besok misalnya gitu ya. Kan dicek nggak ada hari itu kan. Pas besok mau daftar, bikin akun, taunya udah ada di Instagram. Nah itu kan nyesek banget gitu. Nyesek sih itu mas, karena kita tahu kemarin nggak ada. Iya. Nah makanya daftar merek juga kayak gitu. Jadi kalau bisa daftar sekarang, sebaiknya sekarang gitu. Bener. Karena kita nggak tahu besok itu udah ada yang pakai tuh belum. Udah yang pakai atau belum gitu kan. Harus ngecek lagi ya. Iya. Kayak gitu. Udah punya kemampuan finansialnya buat daftar misalkan. Kemudian umurnya udah cukup, udah daftar gitu. Bener. Kalau misalkan finansialnya ada, umurnya enggak, bisa pakai trik tadi. Ya, benar-benar. Yang pakai orang tua. Gitu ya. Oke teman-teman, itu ya terkait dengan aturan di DJKI yang tidak tertulis, kayak gitu. Benar. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen daftar tapi terkendala umur kayak gitu ya, terus pengen minta bantuan ke kebun desain, itu gimana caranya, Jis? Bisa juga, karena kebun desain ini kita membuka bantuan untuk teman-teman yang mau daftar merek. Nah, bisa langsung WA aja ke nomor yang di bawah. Bang, mau daftar merek nih, tolong bantuin pengajuannya. Karena kalau di kebun desain nanti akan dicek dulu mereknya, namanya, logonya ya. Habis itu kita bantu pantau juga. Nanti juga kita bantu kasih solusi kalau misalkan ada usulan penolakan gitu ya. Ya pokoknya kita urusin sampai beres lah gitu. Iya. Bisa langsung order aja jasa daftar mereknya di nomor yang ada di bawah ini ya. Di deskripsi juga ada tuh, di bawah videonya bisa diklik dulu kalau misalkan apa namanya nyumput ya. Atau sembunyi itu si deskripsinya gitu. Selain itu kita juga membuka jasa desain ya. Jasa desain visualnya mulai dari desain logo, desain kemasan buat produk teman-teman gitu ya, dan desain lainnya untuk bisnis gitu. Bisa order juga ke nomor WA yang sama di bawah ini. Iya, jangan sampai kamu daftar merek logonya jelek ya teman-teman ya. Iya. Atau mirip. Iya, atau mirip sama orang lain. Oh, itu juga bisa terkendala tuh ya. Iya, benar. Jadi sebaiknya ya kalau di dunia akademik kayak gitu, di dunia kampus, tingkat plagiatnya itu jangan tinggi kayak gitu. Benar. Itu. Jadi ya ada kemiripan tapi jangan sampai 80% kayak gitu ya. Ya cuman mirip-mirip 10% kayak gitu ya. Itu mah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau di dunia akademik ya 20% itu maksimal tuh di dunia akademik. Ya di dunia logo juga mungkin kelihatan beda. Apa namanya? Maksudnya? Iya, misalkan miripnya cuma 10% nih. Ya, kayak gitu. Ya, tetap kelihatan beda. Ya, karena gitu. 90%-nya beda. Beda gitu kan. Iya. Hanya bagian tertentu gitu kan. Iya. Dari 100% gambar hanya 10% nih bagian ini aja yang mirip kayak gitu kan. Nah, kayak gitu jangan sampai 80%-nya mirip gitu kan. Ya jadi yang beda cuma 20% ya, orang nggak bakal bedanya gitu kan. Benar. Kayak gitu malah ngelihatnya, oh ini mah persis sama logo ini kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.